Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat, terutama sekali nikmat yang paling besar yang kita terima saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, didukung dengan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa pada bulan yang sangat barokah ini. Pada bulan yang sangat mulia ini, di bulan penuh ampunan ini, itu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa pada kajian Ramadan saat ini di tengah bencana wabah virus corona ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, dijauhkan dari wabah virus corona ini sehingga kita bisa beribadah, menjalankan ibadah puasa dengan baik dan dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Tujuannya adalah untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu puasa itu bisa dibagi dua, yaitu puasa lahir dan puasa batin. Jadi semua ibadah, baik itu ibadah sholat, baik itu ibadah puasa, itu pasti ada ibadah lahir dan ibadah batin. Contoh misalkan, kalau kita pergi mengaji, kalau tidak ikut serta batin kita, maka ngaji atau baca Al-Quran atau menghadiri majelis taklim atau membaca apapun itu dalam kebaikan, kalau kita tidak melibatkan batin kita, tidak melibatkan Allah dalam hati kita, dalam semua tindakan baik kita, maka ibadah itu akan sia-sia, akan mendapat capeknya saja. Oleh karena itu niat itu adanya dalam hati. Apapun yang kita kerjakan, baik itu ibadah apapun itu, lebih-lebih ibadah puasa pada saat ini, itu harus ada ibadah batinnya, harus ada batinnya. Tidak cukup dengan lahirnya saja. Contoh, lahir kita berpuasa, tapi batin kita tidak mampu kita tahan. Contoh misalkan, jadi kita berpuasa tapi kita ucapan, tindakan, kemudian telinga, hidung, segala macam itu tidak bisa kita tahan. Ucapan kita masih berucap, masih marah, masih mengumpat orang, masih suka menghina orang dan sebagainya, itu tidak ada artinya. Oleh karena itu setiap ibadah itu pasti ada ibadah lahir dan ada ibadah batin. Demikian juga puasa. Di puasa itu tidak cukup dengan hanya menahan diri kita dari makan dan minum saja. Jadi kita tambah dengan untuk menahan hawa nafsu kita. Ini namanya ibadah batin.
Ketika kita menahan batin kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berbau maksiat misalkan, itu akan menambah nilai puasa kita. Oleh karena itu semua ibadah, semua perintah-perintah Allah itu harus ada batinnya, harus disertakan batinnya juga. Sholat misalkan, Allahu Akbar. Tapi lahirnya sholat, tapi ketika Allahu Akbar kita masih mengingat uang, masih mengingat sawah, masih mengingat orang-orang yang di sekitar kita atau apa yang kita lihat. Jadi sholat saja tidak menghadirkan Allah di dalamnya, maka sholat kita itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sholat kita itu nihil, tidak ada artinya. Oleh karena itu, semua ibadah itu pasti harus disertakan dengan ibadah batinnya. Demikian juga puasa. Oleh karena itu, supaya kita dapat cinta ilahiyah, jadi kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, maka ibadah lahir dan batin ini harus kita satukan, harus mampu kita jalankan dua-duanya. Jangan kita hanya satu menjalankan, hanya ibadah lahirnya saja. Contoh misalkan pada bulan puasa saat ini, lahir kita secara zahir kita itu kita berpuasa. Tapi siapa yang tahu kalau kita makan di belakang? Tidak ada yang tahu. Maka kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita ini, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, tidak mampu menahannya, maka sia-sialah amalan atau ibadah itu. Oleh karena itu, ibadah lahir dan batin harus sejalan seiring. Jadi zahir kita beribadah, lahir batin kita juga ikut ibadah. Oleh karena itu puasa ini mendidik kita untuk mendidik batin kita supaya kita kenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala secara sifat itu tidak butuh makan dan minum. Jadi puasa ini melahir kita untuk mendidik batin kita supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan puncak dari ibadah atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah di tengah wabah virus corona ini bagi kita yang beriman tidak ada yang rugi. Tidak akan rugi kita. Jadi ketika kita ditimpa musibah, maka kita bersabar. Ketika diberi nikmat, maka kita bersyukur. Semuanya memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Ibadah tetap di rumah, sehat selalu. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bala bencana virus corona ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.